Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh habibul karim wa ana wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Ketua Masjid Jami Al-Muhajirin beserta para pengurus yang insyaallah akan selalu diberi keistiqomahan zahir wa batin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sama kita hormati guru kita, murabbi ruhani kita, Bapak Kiai Haji Ja'far Shadiq dan Bapak Ustadz Ali, yang insyaallah mudah-mudahan guru kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada para jamaah, para bapak, para ibu, para pecinta Allah dan pecinta Rasul yang hadir dalam kesempatan yang mulia ini, yang insyaallah kumpul kita di ini tempat menjadi penyebab Allah turunkan rahmat dan barakah buat kita semua. Puji beserta syukur sama kita panjatkan kepada Zat Allah yang Maha Ghafur, yang menggerakkan hati dan langkah kita ke masjid yang mulia ini untuk bersama kita bersimpuh, bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan berbagai aktivitas ibadah, baik ibadah sunnah dan ibadah fardu, yang insyaallah setiap langkah kaki kita dari rumah masing-masing menjadi langkah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam selalu tercurah terlimpah kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak lupa kepada para keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'at ila yaumil qiyamah. Dalam suasana subuh yang menggembirakan hati kita, karena Allah telah memberikan kegembiraan kepada hati kita. Kegembiraan hati kita, Allah menggerakkan kita bisa bangun subuh, bisa sholat subuh, bisa mengambil kebaikan-kebaikan yang ada di waktu subuh. Inilah kewajiban kita bergembira kepada Allah Ta'ala, lantaran Allah Ta'ala memberikan berbagai macam nikmat anugerah ibadah dalam kesempatan yang mulia ini, yang insyaallah seluruh aktivitas ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dan mendengar apa yang Nabi sampaikan, ini luar biasa. Di mana Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man goda ilal masjidi, siapa saja orangnya, mau laki, mau perempuan, mau orang miskin, mau orang kaya, goda yang dia datang
ilal masjidi, datang menuju kepada masjid atau Baitullah, rumah di mana diturunkan oleh Allah Ta'ala. Itu Baitullah atau masjid. Siapa saja yang datang ke dalam masjid, la yuriduha, yang tidak bermaksud ia illa kecuali ayyata'allama khairan, dia datang ke masjidnya hanya semata-mata untuk belajar khairan, akan kebaikan, mempelajari di dalam urusan-urusan kebaikan yang ada dalam masjid. Au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan yang ada dalam masjid. Apa kata Nabi? Falahu ka ajri hajin tamin, maka dia telah mendapatkan pahala ibadah haji yang sempurna. Alhamdulillah, Masya Allah. Orang hadir di masjid untuk mencari kebaikan. Orang hadir di masjid untuk mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Maka Nabi mengatakan dia telah mendapatkan seperti ibadah pahala haji yang sangat sempurna. Apalagi kalau yang sudah haji, alhamdulillah dapat pahala haji lagi. Yang belum berangkat haji, insya Allah subuh kita hari ini mendapatkan pahala haji yang sempurna. Kalau urusan bicara haji, para jamaah Bapak Ibu, haji itu ada 3. Ada yang disebut haji sogir, ada yang disebut haji kabir, ada yang disebut haji akbar. Ini beda-beda. Ada haji sogir, haji kabir, ada haji akbar. Apa itu haji sogir? Haji sogir itu adalah umroh. Kenapa disebut haji sogir? Karena ada beberapa rukun yang ada dalam haji dilakukan oleh orang yang ibadah umroh. Ibadah umroh sama niat dari mikot. Ibadah umroh sama ibadah tawaf di Baitullah. Ibadah umroh sama daripada sa'i antara Safa dan Marwah. Hanya ibadah umroh tidak wukuf di padang Arafah. Jadi orang-orang yang umroh disebutnya haji apa Bu? Haji sogir. Jadi kalau ada orang yang umroh haji sogir, haji sogir. Karena udah haji, cuman hajinya haji sogir, haji kecil. Ada yang disebut haji kabir. Haji kabir orang yang melaksanakan daripada rukun-rukun haji. Waktu yang khusus dalam ibadah haji, tempat yang khusus dalam ibadah haji, hanya wukuf di padang Arafahnya selain daripada hari Jumat. Wukuf di padang Arafah bisa Senin, wukuf di padang Arafah Selasa, Rabu, Kamis, atau Sabtu, Minggu. Pokoknya di luar daripada hari Jumat dia wukuf di padang Arafah, itu yang disebut haji kabir. Sedangkan haji akbar, orang yang melaksanakan ibadah haji dengan rukun-rukun yang sempurna, lalu ketika wukuf di padang Arafahnya, itu pada hari Jumat. Itulah yang disebut haji akbar. Makanya mungkin barangkali ada jamaah kita yang selalu berangkat ibadah haji. Boleh jadi pada wukuf di padang Arafahnya bukan hari Jumat, haji kabir. Ada yang wukufnya barangkali pernah merasakan di hari Jumat, itu namanya haji akbar. Tapi walaupun demikian, mau haji sogir, mau haji kabir, ataupun haji akbar, semua itu atas dasar undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Nah, kita yang duduk di masjid ini untuk mencari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, dapat tuh pahala haji yang tadi. Insya Allah. Itu kalau dalam kitab fikih jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kitab I'anatut Talibin.
ketika Nabi Allah Ibrahim telah menyelesaikan bangunan Ka'bah Baitullah. Jadi ketika Nabi Allah Ibrahim telah menyelesaikan bangunan Ka'bah Baitullah, Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Ta'ala. Ya Ibrahim, coba seru manusia, coba panggil seluruh manusia untuk melaksanakan ibadah haji dan berkunjung kepada Baitullah, tempat di mana Allah turunkan rahmat dan barakah di dalamnya. Kata Nabi Allah Ibrahim, ya Allah, inna sauti la yablugu, sesungguhnya suaraku tidak akan sampai dengan seruan dan ajakanku kepada manusia. Bagaimana suara ini akan sampai ke telinga manusia seluruhnya? Apa kata Allah kepada kanjeng Nabi Allah Ibrahim? Ya Ibrahim, alaikal azan wa alainal iblag. Tugasmu hanya menyeru, tugasmu hanya memanggil, kepatuhan dirimu atas perintahku kata Allah, sedangkan wa alainal iblag, aku Allah yang akan menyampaikan daripada seruan dan panggilanmu. Masya Allah. Karena patuhnya kanjeng Nabi Allah Ibrahim, jangan untuk menyeru orang ke Baitullah. Allah perintahkan untuk menyembelih anak pun kanjeng Nabi Allah Ibrahim laksanakan. Bahkan terpisah dari anak dan istri bertahun-tahun, Nabi Ibrahim laksanakan dengan kepatuhan kepada Rabbnya, kepada Allah Ta'ala. Nah akhirnya Nabi Allah Ibrahim naik berangkat ke gunung atau Jabal Abi Qubais. Naik Nabi Allah Ibrahim di Jabal Abi Qubais. Diperintah Allah untuk menyeru manusia. Lihat, tengok kanan, tengok kiri, tengok depan, tengok belakang. Langsung mengeluarkan suara kanjeng Nabi Allah Ibrahim. Apa kata Nabi Allah Ibrahim? Ya ayyuhan nas, innallaha qad bana baitan fawjuh. Kata Nabi Allah Ibrahim di Jabal Abi Qubais, wahai manusia, dalam tafsir Sawi disebutkan yang dimaksud nas, manusia yang dipanggil pada saat itu, manusia yang ada di sekeliling Jabal Abi Qubais. Yang kedua, dalam tafsir Sawi disebutkan yang dimaksud dengan manusia yang dipanggil oleh Nabi Allah Ibrahim adalah orang-orang yang masih ada di dalam rahim-rahim ibunya pada saat itu. Dan orang-orang yang dimaksud dengan an-nas adalah arwah-arwah yang masih ada di dalam ruh arwahnya, atau ada cikal bakal manusia yang ada dalam pundak-pundak laki-laki pada saat itu. Diseru oleh Nabi Allah Ibrahim, wahai manusia, innallaha qad bana, sesungguhnya Allah telah membangun baitan akan Baitullah, fawjuh, maka berkunjunglah kalian kepada Baitullah. Diseru oleh Nabi Allah Ibrahim di Jabal Abi Qubais. Nah, di dalam tafsir itu dijelaskan, Fa'in laba marrotan faqad hajja marrotan. Kalau dia menyambut dengan kalimat labaik satu kali, maka dia akan berhajinya satu kali. Wa in laba marrotaini faqad hajja marrotaini. Kalau dia menjawab panggilan seruan Nabi Allah Ibrahim dua kali, maka dia akan berhaji menyambut panggilan Ibrahim, berhaji dua kali. Wa in labba aksara min zalika, kalau dia terus mengulang-ulang jawaban dari Nabi Allah Ibrahim, maka faqad hajja biqadri talbiyatihi, maka dia telah berhaji atau umroh, yaitu sesuai dengan kadar talbiyah jawabannya kepada Nabi Allah Ibrahim. Makanya kalau kita lihat guru kita, Kang Haji Ja'far atau Kang Haji Ali, yang hajinya berulang-ulang atau yang umrohnya beberapa kali, ini jawaban-jawaban beliau yang spontan ketika menyambut panggilan Nabi Allah Ibrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik,
labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Mari sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ya Allah Pak, Ibu, yang haji, yang umroh, ini barangkali di sini ada yang bakal tahun ini berangkat haji atau umroh. Nabi sampaikan jamaah. Jadi ketika ada orang Yaman datang kepada Kanjeng Nabi, apa kata orang Yaman, ya Rasulullah, apa sih kehebatan haji? Apa sih kehebatan umroh? Nabi menjawab daripada pertanyaan orang Yaman, ayu rojulin, laki yang mana saja atau perempuan yang mana saja, kharaja min manzilihi, yang laki perempuan itu keluar dari rumahnya, pergi dari rumahnya baitan menuju ke Baitullah, au mu'tamiran hajjan au mu'tamiran, pergi dari rumahnya ke Baitullah, apakah dia berangkat haji atau umroh? Fakullama rafa'a qadaman, tatkala dia mengangkatkan telapak kakinya dari rumah bapak ibu, dia angkat kakinya. Lalu wawadu'a qadaman, dia tekankan kembali, letakkan kembali kakinya. Apa kata Nabi? Tanasarat dzunubu min badanihi, maka berguguran dosa dari badannya. Baru diangkat dari rumahnya, belum sampai ke Baitullah, baru ngangkat telapak kaki, lalu dia letakkan kaki kembali. Tanasaratiz dzunubu fi badanihi, maka berguguran dosa-dosanya orang yang ingin berhaji dan orang yang umrah. Kamat yatanasarul awraqu minas syajari, sebagaimana berguguran dedaunan yang dari pohonnya. Masya Allah. Jadi kalau ada orang yang berkata haji itu 50 juta mahal, atau puroda sampai ratusan juta mahal, demi Allah jamaah, lebih mahal rahmat dan ampunan Allah dari apa yang kita keluarkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru melangkah saja, baru ngangkat saja, belum sampai melangkah, baru mengangkat saja, orang yang akan haji dan umroh, dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Mudah-mudahan kita sebelum wafat kita terus mendapatkan panggilan Allah lewat Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Amin ya robbal. Nah ini kok jadi jauh tentang haji. Nah karena tadi siapa orang yang berangkat ke masjid, dia mencari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala haji yang sangat sempurna. Alhamdulillah. Nah dalam kesempatan yang mulia ini jamaah, saya akan baca yang pernah dibaca oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan saya berharap kita baca bersama-sama setelah saya membacanya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kun indallahi khairan nasi wa kun indan nafsi syarran nasi wa kun indan nasi rajulan minan nasi. Ini ada 3 Pak yang disampaikan oleh Sayyidina Ali yang bakal menjadi jiwa tawaduk kita akan dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Yang pertama kata Sayyidina Ali, kun indallah, jadilah engkau di hadapan Allah, jadilah engkau orang yang berhadapan dengan Allah, khairon nasi, sebaik-baik dari manusia di dalam menghadapnya kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita menghadap kepada Allah, baik ibadah sunnah kita ataupun ibadah fardu kita, maka perlihatkan sesuatu yang terbaik di antara orang-orang ketika menghadap Allah Ta'ala. Usahakan jangan sampai meremehkan kita menghadap Allah Ta'ala. Apakah lewat kekhusyuan kita, apakah lewat pakaian kita, apakah lewat bacaan kita. Di antara manusia ketika menghadap Allah, mudah-mudahan kita yang terbaik ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Sayyidina Ali begitu, kun indallah khairun nas, jadilah engkau ketika menghadap Allah sebaik-baik manusia yang tampil ketika menghadap Allah Ta'ala. Masya Allah. Kalau kita dengar sejarah kisah dari hadis Rasulullah, bagaimana Rasulullah ketika sholat malam, nikmat sholat malamnya, khusyuk sholat malamnya, nikmat ibadah puasanya, beliau tampil sebagai manusia yang tampil yang paling terbaik ketika menghadap Allah Ta'ala. Jadi kalau misalnya kita di antara keluarga kita jamaah, di antara istri kita, di antara anak kita, maka ciptakan diri kita orang yang paling terbaik di antara mereka ketika kita menghadap zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah jamaah diajak oleh seseorang ke Kalimantan. Saya diajak, kata beliau, Pak Ustadz pengen gak ke Kalimantan? Ya Allah, kepengen banget. Karena saya punya kitab yang namanya Sabilil Muhtadin yang mengarang Syekh Arsad Al-Banjari orang Kalimantan. Saya kepengen waktu tahun 92 punya kitab Sabilil Muhtadin, itu karangan Syekh Arsad Al-Banjari orang Kalimantan. Dalam hati, ya Allah kepengen ke Kalimantan. Saya pengen datangin tempat manusia kuburannya yang telah mengarang kitab Sabilil Muhtadin, jalan petunjuk dari Allah Ta'ala. Nah, saya diongkosin jamaah berangkat ke Kalimantan, ke Pontianak, ke Banjar. Nah, pada saat di Kalimantan itu ada seorang perempuan jamaah. Usia perempuan ini 106 tahun sekarang. 106 tahun. Itu beliau kalau habis sholat isya, ibu, ada 2 ember yang diletakkan di hadapan ini. Namanya Ibu Syarifah Lubaba An-Nisa Al-Haddad. Kalangan Syarifah, kalangan habaib dari marga Al-Haddad. Itu 2 ember jamaah. Yang 1 ember berisi penuh batu, yang 1 ember kosong daripada batu. Nah, setiap batu yang dibaca dari mulai ba'da isya, itu baca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu batu nanti dipindahin ke satu ember. Terus begitu. Sampai jam berapa Ustadz? Dari mulai isya sampai jam 2 malam beliau menyelesaikan batu yang ada dalam 1 ember ke ember yang kosong jamaah. Sampai jam 2 malam. Dan itu terus dilakukan dari mulai usia muda beliau. Sampai 106 tahun masih dilaksanakan. Nah, selesai jam 2 menyelesaikan baca surat Al-Ikhlas, beliau sholat malam jamaah. Berapa rakaat yang dilakukan oleh Syarifah Lubaba An-Nisa? 10 rakaat.
Kenapa 10 rakaat? Karena dia punya putra 5 orang Pak. Punya anak 5. Yang setiap 5 anak ini disolatkan malam oleh Syarifah Lubabah. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Semua anak yang 5 disolatkan 2 rakaat oleh orang tuanya. Bukan hanya sholat saja, selesai sholat 2 rakaat menghadap Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari anak yang pertama punya anak, yaitu cucu dari Syarifah. Lalu punya buyut dari Syarifah, dari anak yang pertama ini. Setiap anak, cucu dan buyut dibacakan Fatihah setiap masing-masing anaknya. Masya Allah. Itu buyutnya aja Pak udah 50 sekarang. Buyutnya. Cucunya dibacakan Fatihah, anaknya dibacakan Fatihah, buyutnya dibacakan Fatihah dari anak yang pertama. Terus dibacakan Fatihah. Selesai dibacakan Fatihah, lalu anak yang kedua. Dari anak kedua punya cucu. Dari anak yang kedua punya buyut. Itu semua dibacakan Fatihah oleh beliau. Sampai selesai kapan? Sampai selesai adzan subuh. Masya Allah. Ini Syarifah. Kok dibacakan Fatihah anak jamaah? Ada hadis Kanjeng Rasul. Suratul Fatihati 5 quri'alahu. Pembacaan surat Fatihah mah tergantung niat kita untuk apa kita baca Fatihah. Kan kadang-kadang ada yang sakit, mudah-mudahan ibu biar sehat dari penyakitnya. Al-Fatihah. Itu suratul Fatihah 5 quri'alahu sesuai dengan apa yang kita baca. Sebagaimana Zamzam. Ma'u zamzama 5 syuribalahu. Dalam kitab Mukhtarul Hadis disebutkan air Zamzam tergantung niat apa yang kita minum dalam air Zamzam. Masya Allah. Itu 5-5-nya jamaah disolatkan dan seluruh daripada anak cucu buyutnya dibacakan Fatihah satu persatu. Lalu nanti setelah terbit matahari beliau tidur. Selesai tidur bangun nanti jam 9 waktu duha. Kapan tidur lagi? Ketemu nanti terbit matahari lagi. Masya Allah. Malam melek. Pagi duha tidur hanya 3 jam beliau. Cuman permintaan beliau cuman 3 Syarifah Lubabah An-Nisa ini. Apa permintaan beliau? Satu, minta kepada Allah, ya Allah matikan saya husnul khotimah dengan ibadah-ibadah saya kepadamu ya Allah. Yang kedua, kalau nanti ada malaikat Ajrail yang datang ingin mencabut nyawa saya, ya Allah jangan sampai sembarangan itu Ajrail kecuali dia memberikan salam kepadaku ketika ingin mencabut nyawaku. Dan yang ketiga, jangan matikan aku ya Allah di rumah sakit. Matikan aku di tempat di mana tempat ini nyaman untuk ibadah kepadamu ya Allah. Masya Allah. Ini Syarifah Lubabah. Tahun 2022 saya berangkat yaitu ke Pontianak. Hari ini barangkali beliau masih ada, masih hidup. Masih banyak yang mengunjungi. Termasuk Habib Muhammad Rizik Syihab. Termasuk Habib Hanif. Termasuk yang dari Jeddah, yang dari Yaman. Mengambil, melihat daripada bagaimana suri tauladan. Yaitu Umi Syarifah Lubabah An-Nisa. Jadi yang pertama kata Sayyidina Ali. Kun indallahi khairon nas. Jadilah engkau ketika menghadap Allah sebaik-baik manusia yang ada tampil di hadapan Allah. Ini udah jam 5:30. Terusin. Bu, udah kesiangan bu. Yang kedua, kita tambah sedikit jamaah. Yang kedua kata Sayyidina Ali, wa kun indan nafsi. Awas jamaah Bapak Ibu. Wa kun indan nafsi. Jadilah engkau terhadap dirimu untuk mengarahkan kepada dirimu syarron nasi, paling buruk-buruknya di antara manusia. Jadi jangan pernah kita memandang kita hebat untuk diri kita. Jangan pernah memandang diri kita jagoan. Jangan pernah menganggap diri kita orang yang paling mulia sehingga kadang-kadang punya perasaan melebihi kemuliaan dari orang lain. Kata Sayyidina Ali, wa kun indan nafsi syarron nas. Jadilah untuk kau arahkan dirimu, yaitu menganggap dirimu orang yang paling buruk di antara manusia. Makanya kalau dalam kisah Pak, Syekh Abdul Qadir Jilani itu
kalau ngelihat anak kecil, beliau mengatakan, ini anak kecil lebih mulia daripada saya. Karena ini anak kecil belum ada dosa, sedangkan saya sudah banyak dosa kepada Allah Ta'ala. Ketika beliau Syekh Abdul Qadir Jailani berhadapan dengan orang tua, beliau mengatakan, orang tua ini lebih mulia daripada saya. Saya orang yang hina, karena orang tua ini lebih banyak ibadahnya kepada Allah dibandingkan dengan saya yang masih muda. Ketika melihat orang yang maksiat kepada Allah, ini Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, orang ini tetap masih lebih mulia daripada saya. Boleh jadi orang yang maksiat ini nanti ketika wafatnya mati dalam keadaan taat, sedangkan boleh jadi orang yang taat mati dalam keadaan maksiat. Itu yang diarahkan ke dalam hatinya Syekh Abdul Qadir Jailani, sehingga beliau tidak pernah merendahkan orang. Ketika tamu datang, jangan pernah kita menganggap sepele tamu yang datang. Ketika ada tamu yang datang, jangan pernah kita merendahkan orang yang hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah itu akan membuat ketawaduan kita di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Amin ya robbal. Kalau kita lihat kisah Pak, ini jadi cerita mulu saya ini. Itu ada yang namanya Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami sebelum diangkat menjadi wali Allah, diangkat menjadi kekasih Allah, itu Abu Yazid Al-Bustami ketika akan datang ke masjid, beliau diikuti sama seekor anjing jamaah. Ini anjing ngikutin Abu Yazid Al-Bustami. Ketika anjing ini mengikuti Abu Yazid Al-Bustami, Abu Yazid Al-Bustami bahasa orang Sunda ngagebah. Hus, hus. Jadi ngomong begitu Abu Yazid Al-Bustami. Hus, hus, seperti ngusir. Lalu gamisnya yang dipakai oleh Abu Yazid Al-Bustami diangkat. Khawatir gamisnya dijilat oleh anjing yang mengikuti Abu Yazid Al-Bustami. Enggak taunya jamaah, ini anjing mengguguk kepada Abu Yazid Al-Bustami dengan gugukan yang telinga Abu Yazid Al-Bustami dibuka oleh Allah Ta'ala untuk memahami arti gugukan anjing yang hadir mengikuti Abu Yazid Al-Bustami. Apa kalimat-kalimat gugukan itu yang dipahami sebagai kalimat nasihat kepada Abu Yazid Al-Bustami? Gugukan yang pertama anjing ini mengatakan, hei Abu Yazid Al-Bustami, aku ini anjing mughaladhah, najis mughaladhah. Tapi walaupun aku diciptakan oleh Allah sebagai anjing yang najis mughaladhah, aku ridho kepada Allah. Aku senang kepada Allah. Aku enggak pernah merasa ngerasulah kepada Allah Ta'ala. Aku ridho dijadikan oleh Allah sebagai anjing yang sifatnya najis mughaladhah. Hei Abu Yazid Al-Bustami, andaikan aku menjilat dengan lidahku, yaitu kepada gamismu, bukankah agama memberikan solusi kalau dijilat dengan anjing yang sifatnya air liur najis mughaladhah? Kan agama ngasih solusi. Cukup dibanjur dibasuh dengan 7 kali basuhan, yang salah satunya dengan memakai turab, dengan memakai tanah. Tapi wahai Abu Yazid Al-Bustami, dalam hatimu ada kebencian. Dalam hatimu merendahkan diri saya, kata anjing. Andaikan air lautan ditumpahkan ke dalam hatimu, yang hatimu ada kebencian dan merendahkan kepada aku, maka sesungguhnya air lautan itu belum bisa mensucikan kebencian yang ada dalam hatimu. Masya Allah. Kebencian kita sama orang lain Pak, nganggap orang lain hina, nganggap orang lain rendah, nganggap orang lain ada di bawah kita, sampai omongan kita sembarangan, sampai tingkah laku kita sembarangan kepada orang lain. Apa kata anjing itu? Andaikan air lautan ditumpahkan ke dalam hatimu, yang hatimu ada kebencian dan merendahkan kepada diriku, maka sesungguhnya air lautan belum bisa mensucikan kebencian dalam hatimu. Masya Allah. Dari mulai situ Abu Yazid Al-Bustami menangis luar biasa kepada Allah Ta'ala, memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dan semenjak itu beliau tidak pernah merendahkan kepada orang lain manusia dan juga kepada binatang-binatang yang ada. Makanya diangkat kewalian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir yang ketiga, Sayyidina Ali mengatakan, wa kun indan nasi rajulan minan nasi. Jadilah engkau ketika engkau berhadapan dengan manusia, rajulan sebagai seorang laki-laki yang mempunyai karisma, yang mempunyai wibawa, indan nasi,
untuk tidak menjatuhkan, merendahkan harga dirimu di hadapan orang lain. Ini contoh Pak, contoh. Kira-kira jamaah Bapak Ibu yang ada di sini, kalau diundang hajatan di gedung mewah yang hajatnya orang kaya, bahkan di hotel berbintang, kira-kira kita kalau pengen berangkat kondangan, pengen berangkat hajatan, itu makan dulu apa kosong perut jamaah? Bu, biasanya kosong perut apa penuh perut kita mau berangkat? Biasanya kosong perut. Biar kenapa? Biar nanti di hotel makan enak, segala dimakan. Padahal kata saya punya guru, awas jangan sampai kita merendahkan harga diri kita. Tampillah sebagai rojul yang sempurna di hadapan orang lain. Jangan kau merendahkan diri kamu. Jangan kau menjadi pura-pura miskin, seolah-olah kau ingin dibantu orang lain, ingin belas kasih orang lain. Jadilah kau orang yang tampil mempunyai wibawa. Semiskin apapun kamu, serendah apapun kamu, jangan memperlihatkan kerendahan di hadapan orang lain. Nanti orang akan menghina terhadap dirimu. Kata saya punya guru, kalau kamu pengen berangkat hajatan, pengen berangkat kondangan, perut isi dulu walaupun enggak kekenyangan. Kenapa? Sebab karena kalau perut kosong, Bapak Ibu nanti ngambil apa saja. Yang ini diambil, buah diambil, segala macam diambil. Bahkan kalau ibu-ibu kalau bisa mah dimasukin ke dompet Bu ya. Dimasukin ke tas kalau bisa mah. Nah, itu akan menjatuhkan harga diri kita. Ala-ala eta mah jalma beunghar, tapi rakusna katingali. Itu mah kapan orang kaya pakai mobil Alphard, tapi makannya pindah-pindah terus. Tuh jadi kehinaan buat diri kita. Maka kata Sayyidina Ali, jangan kau merendahkan dirimu di hadapan orang lain, seolah-olah engkau ingin berbelas kasih dari orang lain terhadap dirimu. Ini yang dapat saya sampaikan, apa yang telah disampaikan oleh Sayyidina Ali. Yang pertama, jadilah engkau di hadapan Allah orang yang paling terbaik dalam ibadah kepada Allah. Yang kedua, jadilah engkau di hadapan dirimu sendiri, di dalam jiwa ragamu sendiri, orang yang paling buruk di antara orang lain. Dan yang ketiga, jadilah engkau di hadapan manusia, tampil di hadapan manusia sebagai rojul, sebagai laki yang mempunyai karisma dan wibawa untuk tidak direndahkan oleh orang lain. Mudah-mudahan ada manfaat berkah buat kita semua. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita yang hadir, Allah sehatkan zahir batinnya, Allah kuatkan iman Islamnya, Allah gampangkan rizkinya, Allah berikan keterbukaan sebagai jalan kehidupannya, Allah berikan berkah, sehat, selamat, mulia, sukses anak-anak turunannya. Dan mudah-mudahan kita nanti kembali kepada Allah, berpisah zahir batin, berpisah zahir yaitu dengan nyawa, yaitu dalam keadaan husnul khatimah. Ila hadhihi wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabika wa nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyati wa li baiti wa asbajirani kiram. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ama satu lagi Kang Haji, para jamaah. Kata guru saya lagi nih, Kang Haji Asep Mausul, Manonjaya, Tasikmalaya. Haji, para ajengan, para ustad, engke malam dititah tampil ceramah, dititah tampil ngajar, kantong kita jangan kosong. Harus ada uang yang disimpan dalam kantong kita. Jangan kita kayak mengharap-harap amplop dari pengurus. Jangan seolah-olah kita mengharap duit dari pengurus. Mau dikasih sama pengurus enggak dikasih, yang penting kantong kita udah berisi duit. Masya Allah, supaya kita tidak menghinakan diri kita. Itu amanat-amanat nasihat saya punya guru. Jangan sampai kosong kantong kita, isi uang kalau kemana-mana, jangan sampai nanti merendahkan diri kita. Mudah-mudahan ada manfaat berkah buat kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.